Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karso, tutmuri handayani. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengandung arti seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan, membangkitkan, menggugah semangat, dan memberikan dorongan moral serta semangat kerja dari belakang. Perkenalkan, nama saya Sutirah SPD. Saya guru bimbingan konseling di Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023 LPTK UNES Semarang. Yuk kita saksikan video uji kinerja saya bimbingan konseling layanan dasar klasikal dengan topik tentukan karir berdasarkan minat dan bakatmu kelas 12 SMK Negeri 1 Pangkalan Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sebelum kita mulai bimbingan kali ini, bimbingan layanan kali ini dengan topik menentukan karir berdasarkan minat dan bakat kalian. Sebelumnya, Ibu minta tolong dulu pada Mas Sandi untuk baca doa. Silakan Mas Sandi. Setelah pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kabar saya sehat semua ya. Ada yang sudah masuk ya hari ini? Ibu absen dulu ya. Adek, Husnul, Nabila, Nurul, Putri Regina, Ratna Wulansari, Tri Agustina. Hadir semua ya hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Artinya kalian sudah antusias untuk mengikuti layanan klasikal hari ini ya. Sebelumnya, Ibu ingin tanya, sudah siapkah kalian mengetahui karir kalian? Nanti kalian setelah lulus sekolah ini mau kemana? Udah siap? Ada yang ingin bekerja? Ada yang ingin kuliah? Ada yang ingin berwirausaha? Nah, setelah itu nanti setelah Ibu paparkan dalam PPT Ibu tentang minat bakat kalian di mana kalian berada, nanti kalian bisa menentukan akhirnya kalian itu tipe yang seperti apa. Ya. Mari kita saksikan bersama-sama paparan PPT Ibu tentang menentukan karirmu itu kemana melalui minat bakat kalian. Nanti ada LKPD-nya. Setelah itu ada video. Video itulah yang kalian bedah. Tujuannya kalian bisa mengembangkan karir kalian nanti setelah tamat sekolah SMK ini. Sebelum itu kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Di dalam bimbingan layanan ini kalian boleh mengajukan pendapat apa yang ingin disampaikan, tetapi dengan porsinya ya sopan, santun. Nanti kalian boleh bertanya kepada temanmu. Silakan ajukan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan jika itu memang diperlukan. Kita pertegas kembali sebelum kita mulai Ibu menyampaikan materi, fokus terhadap materi yang Ibu sampaikan. Tolong diperhatikan dengan jelas. Nanti setelah materi disampaikan ada LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi, mari kita fokus dalam penyampaian materi yang Ibu berikan. Bisa kita mulai? Hello everybody, welcome to my BK
kelas. BK itu apa sih? Bimbingan konseling. Kita udah tahu semua bimbingan dan konseling. Siapa nama guru BK-nya? Bu Sela siapa? Sela aja. Sela itu panggilannya. Siapa namanya? Oke. Kemudian kali ini Ibu akan memberikan layanan klasikal dengan topik menentukan karir berdasarkan kesiapan minat bakat kamu. Jadi pada saat kamu nanti setelah lulus SMA, karir kamu itu mau dibawa kemana? Nah, biasanya harus menyesuaikan minat bakat. Minat bakatnya kamu itu apa? Kita bedah di sini bersama-sama. Apa sih karir itu? Coba bayangkan, tolong bacain karir itu apa? Karir merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Biasanya pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan atau karir orang tua dan lingkungan sosial budaya. Masih jarang ditemui seseorang ketika merencanakan karir didahului dengan analisis pilihan karir berdasarkan bakat, minat dan tipe kepribadiannya. Nah, biasanya yang bapaknya polisi pasti akan menunjukkan menjadi polisi. Yang orang tuanya pedagang pasti akan ditunjukkan menjadi yang guru juga akan direkomendasikan oleh orang tua biasanya menjadi guru. Lalu kalian berpihak kepada siapa? Kepada orang tua atau diri sendiri? Harusnya kepada diri sendiri. Jangan mau mulai dari sekarang. Tentukan pilihan karir kamu menurut minat dan bakat kamu. Nih, biasanya karir menurut orang tua. Biasanya memang ada sebagian yang cocok merasa pilihan orang tua. Diperintahkan oleh orang tuanya kuliah, ikut kuliah. Jurusan apa yang diambil? Manajemen perkantoran misalnya. Kemudian jurusan apa? Desain komunikasi visual. SMA-nya padahal jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Keluar dari SMK, lalu jadi pengusaha. Kalau berhasil ya berhasil, tapi kadang ada yang tidak berhasil. Keluar dari konteks yang diinginkan. Merasa dia bingung, gitu ya. Kemudian, nah nih, analisis faktor keturunan pilihan orang tua biasanya menjadi menjadi guru, menjadi banyak orang yang beranggapan karir identik dengan uang, sehingga kecenderungan pilihan karirnya pada pekerjaan yang menjanjikan melimpah uang, berkah. Pada dasarnya nggak seperti itu. Ada yang berkarir menjadi pengusaha terus, ya. Memang tidak salah, tetapi uang bukan merupakan aspek terpenting. Kita garis bawahi di sini ya. Terpenting dalam perencanaan karir. Bukan yang utama dalam menentukan karir adalah materi. Bukan yang utama. Kemudian sehingga kita banyak mendapati fenomena dalam masyarakat di mana seseorang memiliki karir yang bagus dengan gaji yang besar tetapi merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Jika seseorang merencanakan karir tidak mempertimbangkan aspek kepribadiannya, tidak menyesuaikan minat dan bakatnya, asal pilih, nah, tidak sesuai dengan kepribadiannya. Teori pilihan karir menurut John Holland. Menurut teori vocational personality ini terdapat 6 tipe kepribadian seseorang. Yang pertama adalah tipe realistis. Boleh kalian catat. Tipe yang pertama adalah tipe realistik. Pekerjaannya berhubungan dengan mesin-mesin. Kemudian alatnya seperti bangunan, operator,
penerbang, kelistrikan, komputer, pekerjaan lain yang berhubungan dengan mekanik, ini contohnya. Ardi, tipenya apa kira-kira Ardi? Sudah realistik Ardi? Sudah. Penyuka mesin? Iya, Bu. Sandi? Kurang, Bu. Kurang. Sandi Gunawan? Tidak. Didi? Suka. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian yang kedua, pilihan karir yang cocok diantaranya adalah investigatif. Nah, nih yang punya ciri-ciri cepu, yang punya ciri-ciri peneliti, boleh menggunakan tipe ini, sesuaikan. Pilihan karir cocok diantaranya sebagai ilmuwan, peneliti, konsultan, analisis, penulis, atau pekerjaan yang berhubungan dengan analisis intelektual. Sudah bisa mengira kan? Contohnya ini investigatif? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, tipe sosial. Ini biasanya banyak yang tipe sosial nih. Apa contohnya tipe sosial? Angkat tangan. Contohnya yang tipe sosial apa? Bu? Masuk ke sini. Nah, tipe ini senang membantu dan memotivasi orang lain untuk berkembang, sehingga pilihan karir yang cocok adalah pekerjaan erat dengan kaitannya membantu orang lain. Seperti guru, dosen, pekerja sosial, public figure, public relation, ustadz, misionaris, konselor, medis, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang banyak berhubungan dengan orang lain. Contohnya kayak perawat itu ya, udah masuk ke sini. Tipenya sosial, yang banyak membantu orang lain. Sosial artinya membantu orang lain ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, tipe konvensional. Tipe ini bekerja dengan data, detail, standar yang tinggi, dan kewenangan yang jelas. Tidak suka bermain-main dengan imajinasi atau ide yang sehingga cocok dengan bidang perkantoran, statistik, perpustakaan, administrator, manajer, perbankan, atau pekerjaan lain menuntut ketelitian detail, yang harus punya ketelitian detail. Kemudian lanjutkan, artistik. Tipe yang ke? Lanjutkan. Nah, tipe yang terakhir. Kenapa ini meloncat? Enterprising. Dengan karakteristik yang dimiliki tersebut, maka pilihan karir tipe enterprising sangat cocok untuk menjadi wirausaha. Selanjutnya, nah, bagaimana menentukan pilihan karir Anda? Jadi, dari pengetahuan tadi yang disampaikan beberapa tipe kepribadian seseorang, ada enggak dari salah satunya itu menurut kamu cocok untuk karir kamu ke depan? Ada. Analisislah pilihan karir Anda sebelum menentukan profesi yang akan ditekuni. Tentukan pilihan berdasarkan minat, bakat, dan tipe kepribadian Anda. Untuk hasil yang optimal, tidak hanya uang tapi juga kebahagiaan Anda bekerja. Saya kira tadi sudah Ibu sampaikan 6 tipe kepribadian menurut Holland. Berarti salah satunya sudah kalian sudah adakah kalian pilihannya? Ada. Sudah, oke. Ibu pengen tahu. Setelah ini ada video yang harus kalian tonton. Kira-kira video ini mau ditujukan ke pilihan karir yang mana? Setelah ini
Ibu akan memberikan video. Mari kita tonton bersama-sama video yang judulnya Salah Jurusan. Jadi jangan sampai kalian kan sudah tahu tipe kalian minat bakatnya apa? Sudah tahu kan? Sudah mengantongi minat bakat kalian? Oke, jangan sampai kayak di video ini salah jurusan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, tadi setelah Ibu memaparkan tipe-tipe kepribadian yang ada 6 tadi, apa saja? Realistis, investigatif, tipe sosial, konvensional, artistik, entrepreneur. Iya, ada 6. Nah, kan sudah tahu berarti ya? Sudah ngantongin nih tipe-tipe kalian seperti apa? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Inilah sepenggal kisah kenapa gue bisa kayak sekarang. Dan kerasa udah 3 tahun gue lulus dari SMA dan sekarang lagi nerusin kuliah di jurusan DKV. Gak tau kenapa gue bisa ambil jurusan ini. Kalau ngeliat gayanya anak DKV udah paling keren banget lah gue. Rambut gondrong, celana jebray, dia pakai kaos, dan kenapa saya tidak disini. Dan satu hal membuat gue tertarik di DKV yang sudah nomor 3. Di awal-awal gue ngerasa ini tuh gue banget. Ya, nyantai, kelas matkul masih santuy, dan materi matkul juga masih cetek, masih bisa hari. Sedikit cerita, jadi gue punya teman namanya Ica. Jadi Ica ini boleh dibilang anaknya kalau terbang di DKV. Dia juga jadi teman cewek pertama gue di kampus. Dan kita sama-sama suka yang namanya kopi. Jadi sampai sekarang gue dekat sama dia. Anaknya pintar sih, tapi jorok. Anaknya hobi banget mobil. Jadi bukan itu gue deh. Lagian sebenarnya gue juga punya cewek sih, tapi dia anak public relation. Karena di kampus jurusan itu doang yang cewek-ceweknya cantik. Jadi bisa dibilang Ica ini orang di balik bisa selesainya tugas-tugas gue selama ini. Dia sering banget bantuin gue dengan sukarela. Kayaknya sih sukarela, tapi anak-anak bilang itu semua Ica lakuin karena dia suka sama gue. Tapi gue anggap dia tenang aja sih. Oke, berjalan di semester 5, gue ngerasa boring banget di kampus. Terus sudah mulai ngantuk. Ditambah gue yang gak bisa gambar. Asli game break. Dan selama ini gue bisa kelarin tugas-tugas gue yang boleh kopas dan dibantuin sama si Ica. And then sekarang udah saatnya gue PKN. Tapi bukan desa benar ya guys. Dan gue bingung dengan 10 poin cukup harus ngomong gimana. Enggak, please help me. Gue harus gimana? Gue stuck dan akhirnya selama salah jurusan. Kalau bilang buka band nyokap, bisa habis gue harus mati. Karena dulu bukan nyuruh gue kuliah jurusan manajemen, sedangkan nyokap nyuruh ambil teknik sipil. Intinya mereka ngambil gue biar nantinya bisa jadi PNS. Karena mereka nilai lulus dari DKV mau jadi apa. Betul, gue ngerasa kalau gue bisa nentuin sendiri masa depan gue. Tapi sekarang udah terlanjur, nasi udah jadi lontong. Cil, perkuliahan semester ganjil udah dimulai sampai minggu ketiga. Oke, tepuk tangan dulu. Dari video ini bisa kalian cermati apa isinya? Bisa diambil poin pentingnya? Bisa. Setelah ini buatlah 4 kelompok. 4 kelompok, nanti diketuai ketua kelompok menjawab LKPD yang Ibu berikan. Ya. Kita beri nama kelompok masing-masing dengan huruf saja. Kelompok A yang mana? Anak-anak? Kelompok A sebelah sini. Kelompok B sebelah situ. Kelompok C sebelah sana.
kelompok D. Ingat ada 4 kelompok. Silakan kerjakan yang ada di lembar kerja masing-masing kelompok. Bekerja sama antara ketua kelompok dan anggota kelompoknya bersama-sama. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Sudah selesai? Oke. Sudah siap? Silahkan persiapkan diri kalian untuk presentasi ke depan per kelompok, disampaikan oleh ketua kelompoknya. Ibu akan panggil per kelompok. Dimulai oleh kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A dengan saya ketuanya Tri Nuriana, saya Nabila. Saya Sandi Maulana. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskanlah pemahamanmu tentang bakat dan minat. Menurut kami, bakat adalah kemampuan bawaan seseorang yang berpotensi untuk dikembangkan atau dilatih. Sedangkan minat adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu hal yang menimbulkan dorongan untuk melakukan hal tersebut. Itu tadi jawaban dari kami. Ada yang ingin dipertanyakan? Silakan Nina. Berdiri. Perkenalkan, saya Dina Nova Fernanda dari kelompok D. Saya ingin bertanya, menurut pendapatmu masalah apa yang tersaji dari video yang disampaikan mengenai salah jurusan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami adalah salah jurusan dapat terjadi karena kurangnya riset soal jurusan yang akan dituju sebelum memilih mata kuliah. Lalu kurangnya pemahaman minat dan bakat diri sendiri, serta kurangnya tujuan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan ke depannya oleh seseorang tersebut. Apakah Nina sudah jelas dengan jawaban dari kelompok A? Tepuk tangan dulu buat kelompok B. Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok B ada yang ingin bertanya? Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Saya Ardi dari kelompok B ingin bertanya, bagaimana menurut Anda cara untuk menghindari salah jurusan sesuai dengan video yang ditampilkan? Baik, jawabannya adalah sebelum menentukan jurusan yang akan kita ambil, hendaknya kita melakukan riset terhadap jurusan tersebut agar kita memiliki gambaran mata pelajaran yang akan kita pelajari nantinya. Dan kita juga harus bisa memahami minat, bakat, dan yang kita miliki agar tidak salah jurusan. Itu tadi, sekian. Apakah sudah memuaskan? Bagaimana kelompok B? Apakah sudah jelas dengan jawaban kelompok A? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok B. Terima kasih buat kelompok A. Tepuk tangan dulu buat kelompok A. Baik, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi? Angkat tangannya. Kelompok mana lagi? Oke, kelompok B silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan saya ketuanya Sandi Gunawan Aryadi. Saya Salsa Gila Putri. Saya Ardi. Dan saya akan menjelaskan tentang diskusi kami nomor 1. Jelaskan pemahamanmu tentang bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang dikembangkan atau dilatih, sedangkan minat adalah sebuah kecenderungan menyukai suatu hal. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya
ditampilkan, jelaskanlah korelasinya. Baik, terima kasih. Jika terlalu menganggap remeh sesuatu hal dan terlalu menggantung terhadap orang lain, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik tanpa bantuan orang lain tersebut. Terima kasih. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan kelompok C. Perkenalkan, nama saya Utunita Nuraini, saya dari kelompok C. Saya ingin bertanya, menurut pendapatmu masalah apa yang tersaji dari video yang disampaikan mengenai salah jurusan? Awalnya dia merasa jurusan DKV merupakan jurusan yang gampang dan tidak ada pelajaran matematika. Ketika semester awal dia merasa santai terhadap jurusan tersebut. Tetapi setelah semester 5 dia merasa boring dan tugas menumpuk. Saat KKN dia merasa kesulitan karena tidak tahu apa-apa tentang materinya dan tidak mendapatkan tempat magang serta skripsi terus-menerus dan ditolak oleh dosen pembimbing. Terima kasih. Bagaimana kelompok C? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok A? Sudah. Apakah kelompok lain ada yang ingin menambahi dari pertanyaan kelompok C? Oke, kelompok A akan menambahi jawaban dari kelompok B. Silakan kelompok A. Perkenalkan, saya dari kelompok A akan menambahkan, menurut kami salah jurusan dapat terjadi karena kurangnya riset soal jurusan yang dipilih sebelum memilih tahap kuliah. Lalu kurangnya pemahaman minat dan bakat diri sendiri, serta kurangnya tujuan yang jelas tentang apa yang akan dia lakukan ke depannya. Bagaimana? Ada yang ingin menambahi lagi? Ada yang ingin menambahi lagi? Silakan kelompok D. Perkenalkan, saya Meka Sofia Aditya dari kelompok D ingin menambahkan jawaban dari kelompok A. Menurut kelompok kami, saat Raka memilih jurusan, dia hanya memilih berdasarkan minatnya saja, bukan bakatnya. Karena itu, saat kuliah pun Raka selalu menyalin jawaban temannya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok yang lainnya. Bagaimana kelompok C? Sudah puaskah jawaban dari teman-temanmu? Sudah. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan lainnya? Nah, silakan duduk kembali ke kelompok B. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok mana lagi yang mau tampil? Oke, setelah tadi mendengarkan pemaparan dari semua teman-teman di kelompoknya masing-masing, sudahkah kalian memahami apa tujuan dari konseling ini? Oke, biar tidak jenuh, mari kita refresh dulu. Berdiri semuanya, kita ice breaking. Karena tadi sudah pintar menjawab, pintar juga mengemukakan pendapat, saatnya kita ice breaking dengan nyanyian Dari Mana Datangnya Linta, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3. Dari mana datangnya linta, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, berikan kami jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, berikan dari jauh. Rasa sayang sayangi.
dikasih lembar untuk proses. Lembar untuk penilaian proses. Kalian nilai prosesnya bagaimana layanan tadi. Apakah sudah dapat membantu kalian? Iya. Tolong diisi lembar proses. Bagaimana prosesnya tadi? Ibu akan jelaskan. Jika kalian memilih 4, maka sangat sesuai. Kemudian jika memilih 3, sesuai. Jika memilih 2, kurang sesuai. Dan 1, sangat tidak sesuai. Apakah layanan tadi tentang karir tadi, apakah menurut kalian sesuai atau tidak sesuai? Silakan pilih centang lalu dikumpulkan kepada ibu, ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Nah, kemudian ada lagi evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini, apakah kalian sudah menguasai? Ibu bagikan kembali ya. Oke, dari hasil tadi, paparan tadi, dapatkah kalian mengisikan hasil yang kalian peroleh? Silakan isi sesuai yang ada di lembaran itu, ya. Apakah kalian sudah menguasai? Apa belum? Kalau menguasai, sudah sangat sesuai, pilih 4. Kurang sesuai, pilih 2. Tidak sesuai, sangat tidak sesuai, pilih 1, ya. Kemudian setelah itu dikumpulkan. Oke, sudah dikumpulkan semua tadi ya? Saatnya kita akhiri pertemuan kita kali ini. Jika nanti ada lagi masalah, kita akan bertemu di lain kesempatan. Ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalian tidak lagi salah jurusan. Semoga kalian dapat pencerahan dari materi yang disampaikan hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua buat kalian semua. Hari ini telah dengan semangat mengikuti layanan klasikal ini. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya.